Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jack One on Wheel. Di atas roda kita bercerita. Ya, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa selalu memberikan vibes positif kepada siapa saja yang kita temui, supaya kita selalu berada dalam lingkungan yang positif. Oke, untuk sharing-sharing terkait cryptocurrency, terutama Pi Network hari ini itu ya, kita akan membahas tentang gaduh soal migrasi kedua Pi Network. Kenapa banyak yang kecewa, banyak yang marah? Nah, ini penjelasannya ada di sini teman-teman. Kita bahas secara singkat beritanya di sini. Jangan lupa ditonton sampai habis, jangan di skip-skip ya teman-teman ya. Karena Jagoan on Wheel ini tuh episodenya pendek-pendek sih teman-teman. Jadi ya jangan di skip lah ya. Paling berapa sih? Nggak ada 10 menit. Paling 7 menit, 8 menit ya, maksimal 8 menit. Nah, jadi ditonton sampai habis teman-teman. Nah, beritanya adalah ketegangan ini semakin memuncak di dalam komunitas Pi Network setelah munculnya pembaruan mengejutkan di aplikasi mereka. Permintaan migrasi kedua yang muncul tiba-tiba. Padahal banyak pengguna tuh mengaku sudah menyelesaikan proses migrasi dan KYC sebelumnya. Kabar ini itu langsung memicu kemarahan dan kebingungan, terutama karena waktunya berdekatan dengan agenda besar unlock 276 juta token Pi pada Juni 2025. Migrasi kedua Pi Network itu bikin bingung pengguna. Sejumlah pengguna di media sosial X ini membagikan tangkapan layar daftar checklist terbaru dari aplikasi Pi Network. Bahkan mereka yang sudah merasa lulus migrasi sebelumnya mendapati bahwa ada langkah tambahan yang harus dilakukan. Ini Pi Network ini sungguh bikin pusing. Sudah bertahun-tahun mining, sekarang malah nggak bisa akses koin kita sendiri. Core team harus introspeksi, tulis akun B Francis Strip 12 sambil menunjukkan rasa kecewa atas proses yang terus berubah-ubah. Keluhan itu tidak berhenti sampai di situ ya teman-teman ya. Banyak pengguna juga menyoroti proses KYC yang belum kunjung selesai, membuat mereka tidak bisa melakukan migrasi pertama, apalagi migrasi kedua. Saya saja belum migrasi pertama, kok udah disuruh ikut yang kedua, tulis salah satu pengguna di X. Saya masih stuck, tulis pengguna lain sembari menyertakan tangkapan layar status KYC-nya yang menggantung. Postingan viral ini, migrasi kedua sudah dimulai. Sebuah akun parodi yang mengatasnamakan Dr. Nicholas Kokalis, pendiri Pi Network ini ikut menambah riuh suasana ya teman-teman ya. Dengan nada satir, akun tersebut menulis Pi Network second migration has begun. Dalam postingannya disebutkan bahwa para pengguna ini harus segera menyelesaikan beberapa langkah penting sebelum bisa menggunakan token Pi di dunia nyata. Langkah-langkah tersebut meliputi 1. Menyelesaikan verifikasi KYC. 2. Mengatur dan mengunci token sesuai pilihan lockup setting. 3. Mengaktifkan opsi transfer ke mainnet. 4. Menyelesaikan checklist yang baru muncul. Disebutkan bahwa menyelesaikan proses ini akan memungkinkan pengguna untuk menggunakan token Pi untuk membeli barang dan jasa, mengakses dApps berbasis Pi, dan ikut serta dalam ekosistem Web3 yang lebih luas. Namun hingga saat ini itu belum ada konfirmasi resmi dari core team Pi Network terkait dimulainya fase migrasi kedua tersebut. Unlock token Pi sebesar 276 juta ini siap guncang pasar. Kekacauan ini muncul di saat yang sangat sensitif. Pi Network ini dikabarkan akan membuka 276 juta token Pi dalam bulan ini, yang jika dikonversikan itu bernilai sekitar 176 juta dolar, mengacu pada data Pi Scan. Unlock sebesar ini itu bisa menjadi tekanan besar bagi pasar, terutama saat volume perdagangan token Pi sedang lesu dan sentimen komunitas sedang rapuh. Harga Bitcoin terus tertekan, bear market
masih berlanjut hingga kini. Harga token P ini masih berkutat di kisaran 0,64 USD dengan tekanan jual yang kuat. Waduh, mengerikan. Mengerikan juga ya kalau 276 juta token itu dilepas bulan ini, itu otomatis akan mengalami tekanan yang sangat berat ya teman-teman ya. Otomatis tuh harga akan mengalami tekanan yang sangat besar ya, karena 276 juta token itu nggak sedikit teman-teman, banyak banget ya. Tapi ya mau gimana lagi, itu harus dilakukan karena untuk mengurangi pasokan ya teman-teman ya. Semoga aja segeralah burning itu atau token-token yang memang nggak bisa lolos KYC dan yang lain itu segera di burn, dan itu pasti bisa mengurangi tekanan harga. Karena mengerikan sekali ya kalau memang terus menerus ada unlock kayak begitu. Kapan 10 dolarnya gitu ya, kapan 100 dolarnya, kapan GCV-nya. Ya, kita doakan yang terbaik lah ya. Hanya itu teman-teman, pesan saya itu doakan yang terbaik dan sabar, udah itu aja. Diinget-inget aja itu pesan saya itu, karena hanya itu saja ya. Sebagai pionir kelas T Arab kayak saya ini ya hanya bisa berdoa dan bersabar gitu. Ya teman-teman, sampai di sini dulu episode hari ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tonton terus Jargon on Wheel setiap hari jam 18.00 WIB, dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe supaya Jargon on Wheel bisa semakin berkembang dan selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait cryptocurrency, terutama Pi Network, kepada teman-teman semua. Jangan lupa juga teman-teman, saya nggak bosan-bosan kalau saya bukanlah financial advisor. Saya hanya membaca artikel kemudian merangkumnya dan membagikannya di sini ya, supaya teman-teman bisa terinformasi juga dengan baik. Dan nggak ada niatan juga teman-teman saya untuk mengajak teman-teman berinvestasi di koin manapun. Dan kalaupun ternyata kebetulan teman-teman emang ingin berinvestasi di koin yang saya share di sini, saya harap teman-teman tetap mengutamakan DIOR ya teman-teman ya. Do your own research supaya teman-teman ini bisa meminimalisir kerugian atau bahkan bisa terhindar dari kerugian itu sendiri. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagongan on Wheel, di atas roda kita bercerita.